Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah, taufik, rahmat, kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah memasuki bulan Rajab. Rajab adalah Syahrullah Al-Muharram, syahrun min ashhurillahil muharram, salah satu bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan-bulan diharamkan. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12. Yang 12 niki yang dikenal dalam agama kita yaitu bulan Islam. Biya bulan Islam niki jamaah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini jumlah 12 ini Allah sudah tentukan pada saat penciptaan langit dan bumi. Jadi bulan niki lainnya harap jamaah. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bulan ini yang ditentukan oleh Allah sebagai peredaran waktu kita. Ada tahu bulan Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 yang diharamkan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Di narat tersebut Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah di dalam Al-Qur'an, tapi Nabi kita yang menjelaskan kepada kita. Yang 4 itu bahasa Nabi jamaah yang dimuliakan Allah, salasatun mutawaliyat. Ada 3 yang beriringan. Besit luniki Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki bulan berurutan niki. Selesai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selesai Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan satu yang terpisah namanya bulan Rajab, yaitu baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan ini dihimpit oleh antara
bulan Jumadil Akhir tentunya, dan bulan Sya'ban. Nah, jadi kira lagi ana jamaah 4. Mana yang 4 itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, mungkin itu taman bulan Nabi, mungkin bulan Rajab. Nah, oleh sebab itu insyaallah perlu kita akan jelaskan tentang apa keistimewaan bulan Rajab, apa anjuran Allah Subhanahu wa taala, apa pesan Allah kepada kita tentang bulan ini. Dzalikad dinul qayyim. Demikianlah agama syariat yang Allah turunkan ini adalah lurus. Ya, barang siapa mengikutinya insyaallah dia akan selamat. Lalu apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ndak baik kepada berbuat kezaliman di bulan niki. Jangan menodai bulan ini dengan melakukan maksiat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, minha arba'atun hurum fi kulihinna. Semua bulan itu Allah haramkan melakukan maksiat tentu. Wa ikhtassa bidzalika, akan tetapi dikhususkan, yaitu di antara 12 itu arba'at ashhur, ada 4 yang diharamkan. Faj'alahunna haraman, Allah jadikan ia menjadi bulan yang haram. Wa ja'ala dzamba fihi na'zam, barang siapa melakukan kejahatan, dosa di bulan ini, a'zam, dilipat gandakan. Enak dosa kode menjadi belik ya jamaah. Wal amal salih wal ajr a'zam, dan begitu juga melakukan amal soleh atau amalan-amalan yang mendatangkan pahala, begitupun Allah lipat gandakan dia. Nah, inilah salah satu keistimewaan, salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala jamaah di paita pada Al-Quran. Nendek baik tanodain bulan niki dengan melakukan kezaliman, melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat, kesalahan yang mendatangkan dosa, memudaratkan diri kita sendiri, lebih-lebih memudaratkan orang lain. Paham jamaah? Jadi lamun tahu niki bulan Muharram, bulan yang diharamkan Allah, karena kita masuk di bulan Rajab, berhati-hati kalau begitu. Dulu orang musyrik, orang kafir Quraisy jamaah yang dimuliakan Allah, lamun natamalik bulan simpat niki, bulan-bulan yang diharamkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, mereka tidak melakukan peperangan. Mereka menjaga kesucian bulan ini. Seandainya arak dengan laik waktu berperang, orang itu membunuh orang tuanya, ya, lalu berpapasan, dia tidak akan dendam, dia tidak akan menghunus pedangnya untuk membunuh balas dendam, tidak. Kenapa? Karena menghormati bulan ini. Nah, jadi sidikna tersidik Allah Subhanahu wa taala pada bersual di kanggo jaga ya. Sehingga bulan ini adalah bulan yang diharamkan. Kenapa dia disebut dengan bulan diharamkan? Karena kemuliaan bulan ini, ya, haram menodainya dengan melakukan dosa dan dosa. Sehingga karena melakukan perbuatan haram di bulan mana saja tetap diharamkan. Lagu lek bulan niki genat lipat gandang kejahatan, itu masalah jamaah. Oleh sebab itu bulan Rajab ini dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah. Karena paham jelas niki jamaah. Alamun tahu aja mungkin je insyaallah hamba jaga ta sudiri ta, jaga ta perhati ta, jaga ta ucapan ta, jaga ta tinta kumbina kemuliaan bulan ini. Begitu. Dengan kafir Quraisy doang
agungangna bulan niki jamaah ndekna perang, ndekna bersual, jagana dirina. Lagu kita kadang aneh jamaah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, agama kita di KTP Islam masih doang kita saling sebut samba, masih doang kita pada bersual. Mara bahasa kasar ndek tiila ke di bulan niki. Lagu insyaallah pelungguh dia berkat ngaji, berkat selalu saling ingat mengingatkan, selalu tentang orang bisa kena bisa salah terbimbing kita sedih Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hati-hati jamaah. Jadi mari kita jadikan bulan Rajab ini adalah bulan madrasah bagi kita sekarang. Ayo kita akan mulai untuk menjaga diri kita, berusaha jangan melakukan maksiat, berhenti melakukan maksiat sekarang juga. Karena kita sudah masuk ke dalam bulan Muharram, ampun temasi doang koi perbuatan maksiat, tado belang dosa salah ta mati terus bulan niki bentar tadah sama. Okay. Yang betul dulu taubat, istighfar. Bulan ini Allah turunkan rahmat kasih sayangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita Pak Ustaz agar kita terhindar dari melakukan kejahatan? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari kezaliman? Ibda binafsik. Mari kita mulai dari diri sendiri. Sebuah pesan nasihat yang sangat agung dari seorang ulama yang diberi gelar dengan julukan Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan orang yang ingin mendapatkan hidayah. Di sana beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa agar kita tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan noda dan dosa. Mari kita kembali kepada diri kita sendiri, kembali tipa awak mes-mesa awak masing-masing. Ndak ta memponis dengan ini melakukan kesalahan doang, lagu ni tahu diri ini salah doang salah. Jangan hanya mengatakan orang saja melakukan kenistaan tapi tidak menyadari bahwa dirinya melakukan kenistaan. Nah, jadi sila merenungkan dalam pengajian ini kekane pada bareng-bareng nyadarian diri masing-masing mungkin. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sab'atul a'dha, ada 7 anggota badan yang Allah titipkan kepada kita, yang mana 7 anggota badan ini bisa saja melakukan dosa, bisa saja mendapatkan pahala. Kemudian satu kata Imam Al-Ghazali, yaitu hati kita termasuk perkara yang batin juga bisa melakukan dosa, juga bisa melakukan pahala. Nah, mari kita isi bulan ini, bulan Rajab yang diagungkan Allah. Mari kita isi dia. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang mendatangkan kepada dosa, karena apa yang kita lakukan itu, ini dia yang 7 ini bisa melakukannya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, al-fam, mulut kita. Jadi adik terjaga bulan Rajab niki jaga ucapan tak. Kenapa mulut kita disuruh menjaganya? Karena mulut ini adalah amanah yang datang dari Allah. Apabila kita ingin berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Nah, niki sering diucapkan, dibaca oleh khatib. Para khatib pada hari Jumat menyebut ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata dengan kata-kata sadidan, ay layyinan, kata ulama mentafsirkannya, artinya dengan ucapan yang lemah lembut, dengan ucapan yang menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Nah, ini adalah
ucapan yang mendatangkan manfaat. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Saya mengaku dirinya beriman kepada Allah dan meyakini tentang adanya hari kiamat, hendaknya ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, yahsunu sukutu minal mutakallim, lebih baik diam daripada bicara. Itu ciri-ciri orang beriman. Mereka berkata-kata yang baik, tutur kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan temannya, tidak menyakitkan hati saudaranya. Karena orang muslim yang dikatakan muslim yang baik itu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah sedekalakan dengan benar-benar Islam, orang muslim yang lainnya, saudaranya muslim yang lainnya aman dari gangguan tangan dan lisannya. Hanya lisan ini jamaah, kata Nabi bersabda dalam riwayat Imam At-Tabrani, aktsarul khataya bani Adam fi lisanihi. Tak nalwi dosa salah si subun dengan bani Adam niki jamaah dengan lisan kita. Kenapa? Karena lisan itu bisa saja nanti berkata dusta. Dosa apa pahala? Dosa. Lisan itu bisa ghibah, menyebut kejelekan saudaranya yang mana saudaranya tidak suka mendengarnya. Ghibah itu dosa. Lisan ini juga bisa mendatangkan provokasi. Provokasi ini karena memprovokasi orang lain, atau lebih dikenal dengan namimah. Mungkin bahasa nenggungna adu domba gitu. Itu juga amalan lisan itu. Begitu juga ucapan kita bisa mendatangkan fitnah. Nah, mulut ini kita jaga di bulan ini, karena bisa saja melakukan kezaliman, bisa saja melakukan dosa. Makanya kata Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathara khata'uhu. Seisi selui rawasna kan luwih salahna wah. Artinya apa? Orang yang berbicara yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjaga ucapannya dari perkara-perkara yang tidak berguna, perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang mana Allah tidak meridhoinya, manusia tidak suka mendengarnya, dia jaga itu, maka salah satu ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Surga Firdaus itu surga paling tinggi di antara semua surga. Surganya para nabi dan rasul. Surga Firdaus itu memiliki tingkatan 500 tingkatan. Artinya kita diberikan kesempatan bertetangga dengan para nabi dan rasul. Jaga ucapan kita kalau begitu. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dia menjaga lisannya. Kayak paham jamaah? Kayak kane masing-masing adik terjaga lisan tekane ndak ada nyebut dengan wah itu wah kane urusan. Bisa saja mendatangkan pahala, bisa saja mendatangkan dosa. Pahala kita laksanakan lakukan di bulan ini a'zam, akan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Dosa yang kita lakukan dengan mulut kita a'zam, akan dilipat gandakan. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Kenapa mulut ini disuruh menjaganya? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguncinya nanti pada hari kiamat. Allah sebutkan dalam surat Yasin, sekarang tepat bacanya lagu lolos doang mungkin. Sila terenungang ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Mulut kita nanti dikunci jamaah. Nah, ini salah satu pesan Allah, jangan melakukan kezaliman di bulan ini. Kalau begitu salah satunya bisa saja melakukan kezaliman, hati-hati adik terjaga rawas tekan jamaah. Ini jamaah peringatan dan wasiat nasihat. Ad-dinu nasihat. Ini nasihat dalam agama kita, sila kepada barang-barang untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu, mulut adalah amanah. Apabila kita ingin berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik. Kalau tidak mau, tidak bisa berbicara yang baik-baik, diam lebih baik. Satu. Yang kedua, agar kita tidak melakukan kezaliman di bulan ini, yang mana Allah camkan betul ini. Ya, al-ainu, mata kita, al-ainani, kedua mata kita, juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin melihat, maka lihatlah yang baik-baik. Kalau tidak bisa melihat yang baik-baik, dah tutup mata, selesai. Tutup mata di sini artinya kita rendahkan pandangan kita, tundukkan mata pandangan kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Karena mata ini bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Kalau gitu jaga, kalau begitu sekarang mata kita. Masing-masing menjaga matanya masing-masing sekarang. Laki-laki melihat aurat perempuan haram, itu dosa mata itu. Perempuan melihat aurat laki-laki haram, dosa mata. Laki-laki melihat aurat laki-laki haram. Perempuan juga melihat aurat perempuan haram. Hal ini juga tidak diperbolehkan, pandangan mata. Lalu bagaimana caranya kita agar amanah yang Allah berikan kepada kita mata ini? Sila dan baca Al-Quran. Sila kedua penglihatan kita ini di jalan Allah. Karena mata itu bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Sehingga luwe bangsa jin dan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Tebeng ate dia berdua perasaan, tebeng penglihatan mata diberikan, tidak mau menggunakannya di dalam mentadaburkan, mentafarkurkan. Tafakkur artinya bagaimana dia merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jamaah dan berkatuan lebih tahan itu kita Al-Quran kacang kita HP. Manteng kita Al-Quran, baca Quran berdua lembar ngantuk kita. Buka Facebook 2 jam dan terasa. Mari kita menyadari diri kita sendiri. Tiang tidak memponis belum tidak, tiang sendiri begitu memang, semua kita. Memang zaman seperti itu. Bukannya tidak boleh punya HP, silahkan. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. HP itu yang kita lihat, yang lihat mata. Bisa saja melihat hal yang haram, bisa saja melihat hal yang baik. Bertergantung itu sekali jamaah. Cuman pengingat saja, hati-hati mata ini bisa mendatangkan dosa. Dosa kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan bulan-bulan yang di luar bulan-bulan yang diharamkan. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, al-udhunan, dua telinga juga di antara anggota badan kita yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya nanti di akhirat. Kedua telinga kita. Telinga kita ini amanah. Menyia-nyiakannya khianah. Kalau sudah khianah neraka nanti, na'udzubillah. Terus berbicara tentang Pak Ustaz ada dan seolah telinga niki. Apabila kita ingin mendengar, dengarlah sesuatu yang baik-baik.
Lamun dek bau dengar sesuatu yang baik-baik, ya sudah diam di rumah aja sudah. Kumbekna dosa telinga niki, karena dosa telinga niki bisa saja mendengar ghibah, bisa mendengar fitnah, bisa mendengar ini lalu kita sebarkan. Jangan sama gitu nanti. Apalagi itu pada kumpul sikit dua telu bekah baik cerita balik. Salang sebut kita, salang langiang kita, salang mano kita, terjadi permusuhan. Telinga yang mendengar, setelah itu telinga mendengar disampaikan. Itu nanti bisa namam, itu nanti bisa mengadu domba. Karena dulu pernah terjadi di zaman sahabat, menempelkan telinganya di pintu tetangganya, mendengar apa yang diberbicarakan oleh sahibul bait, lalu segera diceritakan ke orang lain. Nanti dengan berita tidak benar, itu dosa telinga itu jamaah. Jadi apabila kita mendengar, dengarlah yang baik-baik. Mana pendengaran yang baik kita? Apa sesuatu yang baik kita dengar? Dengar pengajian, baik apa tidak? Baik. Mendengar Al-Quran, pahala apa tidak? Pahala. Mendengar nasihat-nasihat, pahala ibadah. Inilah fungsinya telinga ini Allah berikan kepada kita, bisa kita mendengar nikmat yang besar. Mau itu pada mendengar dengan sebab tengah duang telinga ente si solah tema surga tu jamaah dengan rahmat Allah. Sehingga telinga niki tersebutang di dalam surat Al-A'raf tadi. Sungguh neraka jahanam itu diliputi oleh bangsa jin dan manusia. Punya hati enggak punya perasaan, dikasih mata enggak mau melihat, dikasih telinga enggak mau mendengar. Lalu apa? Kata Allah memberikan gelar, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang mereka itu. Tapi yang mendengar telinga, dek mendengar salah-salah. Tapi yang penglihatan, dek mendengar salah-salah dalam jalan Allah. Tapi yang hati tidak punya perasaan, lama-lama modern aja marah binatang sudah kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Pelungguh dawang kita manuk inatas kira-kira, mau netas manuk, ampun jaga anaknya atau mati anaknya. Ndak kembang-bang liwat ledeknya rempak nih jamaah, karena memiliki perasaan kasih sayang. Binatang itu punya perasaan kasih sayang. Binatang itu memiliki sifat marah. Binatang itu bisa sedih. Binatang itu bisa senang. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Kita amanah dari Allah. Cuman sayangnya binatang itu tidak punya akal, itu aja masalahnya. Hanya dibebani nafsu. Manuk doang dia berdaya akal, jamaah kangennya bi anaknya. Ampun tembang ganggu rempak nih kita. Gajah liwat di nara gajah. Tapi manusia di zaman jahiliyah punya anak perempuan ditanam hidup-hidup. Punya anak dibuang ke sampah. Punya anak ditelantarkan. Mana lebih afdal sekarang, binatang apa manusia kalau begitu? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall. Bahkan kita itu bisa posisi kita lebih rendah daripada binatang. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, hawa nafsu kita lebih dahulukan. Makanya Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita mata, adik teka duang si solah-solah. Tapi yang hitangan adik tebude perasaan salang kasihan sama saudara kita. Oleh sebab itu bulan ini mari kita jaga panca indera, menjaga anggota badan kita. Lalu yang keempat, cara kita untuk mengisi atau menjaga bulan ini agar kita terhindar dari kezaliman dan dosa, al-yadani, kedua tangan kita. Ini termasuk anggota badan yang bisa melakukan dosa. Ini bisa saja juga mendatangkan pahala. Tangan adalah amanah. Apabila kita ingin menulis, mari kita tulis sesuatu yang baik-baik, ya. Sebagaimana kemarin yang sampaikan ke Pelungguh zaman mungkin zaman medsos, media sosial, zaman HP. Dengan di HP ampun di tes jelo di HP gelisah itu jamaah, HP.
HP itu adalah teman terdekat sekarang. Ya. Sebentar-bentar buka HP. Sebelum tidur buka HP. Setelah tidur main HP. Duduk sama temannya sama-sama main HP. Nah, boleh memegang HP? Boleh, kenapa tidak boleh? Tapi ketika kita memegang HP lalu melihat mau bikin status namanya, tulislah status yang baik-baik. Jangan menulis status yang tidak baik, nanti terjadi datangkan dosa. Ya, ucapan-ucapan kata-kata yang baik tulislah untuk dakwah juga, karena tangan juga amanah. Apabila kita ingin menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau tidak bisa menulis yang baik-baik, tutup buku, tutup HP sudah, nggak usah menulis. Karena mendatangkan fitnah nanti, mendatangkan dosa. Siapa yang punya tanggung jawab? Ya tangan kita yang menulisnya. Bagaimana cara kita menyalurkannya Pak Ustadz? Tangan kita, mari kita banyak bersedekah, dermawan, membantu orang. Tuh, tangan itu nanti. Kenapa tangan ini disebut dalam mewakili anggota badan kita? Ya karena akan ditanya di akhirat. Lanjutan dalam surat Yasin tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kedua tangan kita akan bersaksi nanti, berbicara. Dulu di dunia saya pernah begini, benar-benar. Dulu di dunia saya pernah melakukan ini, benar-benar. Tidak bisa kita berbohong. Makanya jaga sekarang kedua tangan kita, jangan sampai dinistakan ia masuk ke dalam neraka. Tuh, jaga dari berbuat kezaliman. Kemudian yang kelima sekarang, wa arjulikum, ar-rijlan, kedua kaki kita juga amanah dari Allah, bagian daripada anggota yang 7 dalam badan kita, bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Karena kaki ini juga disebutkan dalam surat Yasin yang tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kiamat, pada hari itu, hari kiamat, mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kita menjadi saksi nanti pada hari kiamat apa yang pernah kita lakukan waktu di dunia dulu. Kalau kita gunakan kaki kita datang ke majelis ilmu, Masya Allah, datang dari rumah menuju ke masjid, satu langkah kanan diberikan kebaikan, langkah kiri diampuni dosa-dosanya. Datang ke masjid niatnya menuntut ilmu, mendengar pengajian, memberikan kebaikan, diberikan pahala seperti melaksanakan ibadah haji, sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim, hadis hasan. Belum masuk masjid disambut oleh malaikat. Malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunlah dosa hambamu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah hambamu ya Allah. Tuh malaikat duduk di masjid, ya, mendatang memberikan kebaikan, ingin mendengarkan kebaikan. Malaikat bersama kita, mereka duduk di majlis zikir, majlis ta'lim, mereka bertingkat-tingkat sampai ke langit. Ini saja sedikit kita sebutkan perjalanan kita dari rumah, udah panen pahala kita jamaah. Kenapa kita menyanyiakannya dengan perjalanan-perjalanan yang tidak diridhoi Allah? Mendatangi tempat-tempat maksiat, di sana hobinya, di sana tempat markasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah ya Allah. Karena apa? Kedua kaki ini akan menjadi saksi nanti apa yang pernah kita gunakan sewaktu di dunia, berjalan ke tempat reda Allah atau berjalan tempat yang dimurkai Allah. Pilihan kepada kita. Namun kita saling ingetin jamaah, lupa itu nih jamaah kesila. Lengkan mungkin keberkatan pada untuk ilmu. Oh, ternyata bulan Rajab ini akan dilipat gandakan dosa kita. Tidak perlu memandang dosa orang lain, kita pandang diri kita sekarang berbuat dosa ini. Kezaliman yang sering disebutkan orang lain, kita itu bisa berbuat zalim. Ayo kita jaga kedua tangan kita, menjaga kedua kaki kita. Yang keenam, yang perlu kita jaga karena bisa saja mendatangkan dosa, al-farju, kemaluan kita. Barang siapa yang menjaga kemaluannya, ia salurkan kepada yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Firdaus.
walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang menjaga kemaluannya kepada istrinya ke suaminya, atau para budak dulu hamba sahaya, dulu mungkin sekarang tidak ada budak. Barang siapa yang menyalurkan syahwat hawa nafsunya selain daripada yang dihalalkan, sungguh mereka telah melampaui batas. Hanya kata Nabi SAW, barang siapa menjaga antara dua pahanya, kemaluannya, karena di antaranya ada kemaluan, dan menjaga dua gigi gerahamnya, lisannya, dakhalal jannah, insyaallah Allah masukkan ke dalam surga. Oleh sebab itu, kemaluan kita bisa mendatangkan dosa, bisa mendatangkan pahala. Laki-laki cinta sama perempuan boleh dalam agama? Boleh. Kenapa enggak boleh? Perempuan cinta sama laki-laki boleh? Boleh. Agama tidak melarang. Laki-laki cinta sama perempuan, baik. Perempuan sayang sama laki-laki, silakan. Agama mengatur, maka silakan. Keduanya sama-sama menyukai, masuk melalui pintu namanya nikah. Nikah itu sunnahnya Nabi. Barang siapa yang menikah, sungguh mereka telah mendapatkan setengah agamanya. Setengahnya falyattaqillah fi nisfil baqi. Bertakwa kepada Allah pada setengahnya. Dan siapa yang mengatakan nikah itu dosa? Besar pahalanya jamaah. Udah setengah agama kita dapatkan itu. Lalu untuk pemilihan umum jadi presiden, setengah Indonesia dukung kita jari, wah. Sepertiga saja sudah luar biasa. Bagaimana setengah? Itu makanya menikah itu ibadah. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan keturunan yang baik, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Ai wujuh dalalah an-nahyu 'anil i'tiyan. Dalam kaidah usul fikihnya, wujuh dalalah an-nahyu 'anil i'tiyan, larangan mendekatinya. Mendekati zina saja tidak boleh, bagaimana melakukannya? Jangan kebalik, itu kan cuma mendekati doang dilarang, kalau mengerjakan enggak dilarang. Itu bukan pemahaman yang benar itu. Kalau kita belajar tentang usul fiqh, di sana ada namanya qiyas, namanya qiyas aulawiyah. Seperti wala taqul lahum uff, jangan kalian mengatakan uff atau menyakiti hati kedua orang tuamu. Menyakiti hatinya saja tidak boleh, mengatakan saja enggak boleh, bagaimana memukulnya? Begitu juga mendekati zina saja dilarang, bagaimana melakukannya? Tubu ilallah, mari kita bertobat kepada Allah, banyak beristighfar. Kita manusia banyak khilaf. Mari kesempatan di bulan Rajab ini turun rahmat Allah, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tinggalkan perkara-perkara yang pernah kita lakukan, yang jelek, yang dilarang, menuju kepada yang baik. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu yang benar makna hijrah, yang hakikatnya adalah ia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan Allah, ia melakukan kebaikan. Itu namanya orang berhijrah namanya. Kemudian yang ketujuh, di antara anggota badan kita yang bisa melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, mendatangkan dosa, al-batnu, perut kita. Jadi perut ini adalah amanah. Mari kita isi dengan makanan-makanan yang baik dan halal. Allah melarang kita makanan apa? Makan apa? Memerintahkan kita makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, yang halal dan baik. Harus dobelkan. Meong halal atau haram? Mentegakkan baik apa tidak baik? Berarti harus dia yang halal lagi baik, berkah. Babi hukumnya haram apa halal? Daging babi haram. Allah sudah menggariskan
hukumnya haram. Apalagi minuman khamar halal apa haram? Haram. Allah sudah menentukannya, jangan dibolak-balik. Kalau begitu jaga dari makanan yang haram, minuman yang haram. Ya. Jangan hanya memandang daging babi saja haram, air whisky saja haram, tidak. Daging sapi, daging kambing, daging ayam bisa saja hukumnya haram apabila kita mengambilnya dengan cara yang haram. Apalagi air teh, air kopi, air apa ini, air aqua, bisa saja hukumnya haram kalau diminum, kalau kita ambil dengan cara yang haram. Kalau begitu sila adik terjaga makanan dan minuman itu akan terhindar dari makanan yang haram. Karena apabila perut ini penuh dengan makanan-makanan yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aula bih, pantas tempatnya nanti di neraka aja sudah. Na'udzubillah, kasihlah dengan kita pada pelihara diri kita, karena perut ini siga dengan jamaah, hati-hati, takutnya nanti bisa menjebak kita masuk ke dalam neraka. Apalagi makanan yang kita konsumsi, ada yang menjadi racun, kotoran kita, ada yang menjadi energi, kekuatan kita, ada yang menjadi darah, ya, dan macam-macam bagiannya. Nanti darah itu akan kumpul semuanya di hati kita. Syaitan itu masuk ke badan manusia. Asyaitanu yajri bima jadi dam insan. Syaitan itu bisa masuk ke anggota badan kita melalui peredaran darah kita. Makanya hentikan dia. Syaitan itu masuk dari peredaran darah kita. Salah satunya adalah jaga makanan. Kalau syaitan itu sudah masuk melalui peredaran darah kita, nanti kumpul menguasai hati kita. Kalau hati kita dikuasai syaitan, maka kita tidak heran melihat manusia kesetanan. Bagaimana sekarang hati kita ini dikuasai oleh malaikat agar kita berjiwa malaikat. Jaga. Kemudian ini yang ketujuh jamaah nggih. Nah, jadi sepitu diki adik terjaga adik kita masing-masing, mungkin nanti tulang kita dengan wah, mungkin dengan itu mungkin mulut kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, kedua tangan kita jaga, kedua kaki kita jaga, kemaluan kita jaga, perut kita jaga. Semuanya itu disebutkan dalam Al-Quran tentang akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Karena yang tujuh ini sumber yang bisa melakukan dosa. Mari kita jaga bulan Rajab ini dengan jangan melakukan dosa. Kita berusaha menghentikan maksiat. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita. Nah, ini masalah perkara yang tidak kelihatan. Si pitu niki jamaah yang kelihatan itu, si nyata-nyata pun berbuat dosa salah, si pitu niki kelihatan ya, termasuk zahirnya itu. Tapi satu yang tidak kelihatan, ini lebih parah lagi ini jamaah. Al-qalbu, hati kita ini harus kita pelihara. Karena hati ini adalah pusat penilaian Allah. Ya. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kita gagah, ganteng, anak pejabat, keturunan apa bangsawan, tidak, Allah tidak melihat. Yang Allah lihatlah bagaimana hati kita, bersihnya hati kita, bagaimana bukti daripada amalan-amalan kita. Lagu itu kebanyakan papahna kesambek sangkep teh si pasapaku jelap kita ipuh meta dokter mengoperasina ada semakin solah. Begitu jamaah. Tapi hati kita dicoreng dengan sifat iri hati, dengki, sombong, tidak cepat-cepat memperbaikinya. Padahal hati ini pusat penilaian Allah. Oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, Thalathatun ummahat al-khaba'ith, ada 3 induk dosa yang bisa dilakukan oleh hati ini. 3 ini membahayakan ini.
Kalau ada hinggap di hati kita, segera buang dia, karena itu lebih parah daripada dosa yang dilakukan zahir kita. Mana dia? Pertama, al-hasadu, jangan suka iri hati kepada saudara kita. Semua yang Allah berikan kelebihan, ada kekurangan kelebihan, memang itu kita sebagai manusia ada kekurangan, ada kelebihan, kita saling melengkapi. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, kaya berpasangan dengan tidak kaya, siang berpasangan dengan malam. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitu fil ard, mimma fil ard. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, itu disebutkan dalam surah Yasin ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan serba berpasangan. Itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika kita melihat ada kelebihan yang diberikan Allah kepada saudara kita, jangan iri hati. Karena apa yang Allah berikan kepada siapa yang dilebihkan, itu karena kebutuhannya. Ndak lawan itu tetangga anda berdua kepeng sebulan sekali 1 juta. Kita berdua itu kepeng sebulan sekali 1 siu. Apakah kita marah? Iri hati? Bagaimana kita menghancurkan ekonominya? Bagaimana kita menjatuhkannya? Bagaimana kita ini? Itu namanya kita penyakit hati namanya itu. Tidak reda terhadap pemberian Allah. Ya. Nah, inilah hati ini penyakitnya hasad yang bisa memakan kebaikan. Kenapa memakan kebaikan? Tidak reda terhadap pemberian Allah. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Siaran penyakit hati, siaran dengki niki jamah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kan 1 juta mu'na sebulan, atau 1 juta gajinya sebulan, ia berdua bijan jari si sekolah. Sudah 100 ya, wah merari nikmat, ya wajar sudah dikasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masing-masing rezeki itu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Allah berlaku adil. Jangan memandang dengan pandangan yang tidak adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lalu bagaimana caranya kita menghancurkan yang namanya iri hati itu? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, bersifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada saya. Udah, alhamdulillah. Paham jamaah insyaallah? Kemudian hati itu bisa mendatangkan dosa. Induk dari dosa dilakukan ar-riya. Sifat riya. Riya ini syirkul khafi atau syirkul asghar. Syirik yang disebut dengan ringan, tetap dia muslim tapi pahalanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti riya itu melakukan amalan yang mana amalan itu bukan karena Allah. Baju sembahyang, oh luar biasa bajunya, zahirnya kita. Baju ngaji, oh baju ngaji. Nah, aku tahu ibu-ibu datang lentene ngaji, apakah karena pamer telekong nama sebaru ke? Bapak-bapak karena sarungnya cap BHS, ada yang tergita. Nah, menenganu niata datang ke masjid adik tergita. Dena sia-sia kamar sebaru sila terdatang le pengajian niki benar-benar karena Allah. Bagaimana caranya menghancurkan riya itu? Ikhlas. Adik tertentu ikhlas karena Allah, ndik karena ngenu, ndik karena ngene. Pokoknya datang tadi pengajian niki beribadah untuk at-ta'abbud lillah, sudah benar-benar menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, al-ujub, hati ini yang menghancurkan amal ibadah kita, suka membanggakan amal kita, suka pamer. Kalau sudah suka membanggakan amal, suka pamer, nanti timbul namanya sombong, dia paling baik di antara orang lain. Ketika dinasihati tidak mau mendengar nasihat. Kemudian ujung-ujungnya melecehkan orang lain. Itu penyakit sombong. Iblis itu pintar. Iblis itu alim. Kenapa dia keluar dari surga dilaknat Allah? Karena sombong. Dia mengatakan ana khairum minhu.
Aku paling baik nak pokoknya. Aku paling baik nak. Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan untuk menghormati Nabi Adam, enggak mau. Nah itulah dia menolak kebenaran. Allah menyuruh dia berbuat kebenaran, ditolak sama dia. Lalu dia menghina Nabi Adam. Itulah namanya sombong. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan saudaranya. Na'udzubillah. Nah, inilah pembahasan kita tentang mengisi bulan Rajab ini. Sekali lagi kesimpulan, bulan Rajab ini bulannya Allah, bulan yang dimuliakan Allah, sehingga saking mulianya haram 2 kali dosa, dilipat gandakan dosa kita kalau kita nodai dengan sesuatu yang mendatangkan dosa. Oleh sebab itu yang mendatangkan dosa dalam badan kita, ingat yang 7 itu. Mulut kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, kedua tangan kita jaga, kaki kita jaga, kemaluan kita jaga, perut kita jaga, dan hati kita jaga. Marilah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Jaga ucapan kita. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Jaga perbuatan kita. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Kita tidak bisa akan pergi kemana-mana, selalu bertakwa kepada Allah, sirran wa alaniyatan, zahiran wa batinan. Melakukan amal baik di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, zahir maupun batinnya, tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufiknya, sehingga kita selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Mudah-mudahan dengan bulan Rajab ini kita isi dengan benar-benar beribadah, bertakwa kepada Allah. Keluar dari bulan Rajab, insyaallah kita tambah lebih baik lagi untuk menghadapi bulan-bulan yang selanjutnya. Mungkin ada kata-kata, ucapan, sikap yang tidak baik dari tiang sendiri, mohon maaf sebesar-besarnya, ampura, agung sinampura. Itulah kelemahan, kekurangan yang ada dalam diri tiang sendiri nggih. Ana kana bahasa tiang niki lengan dasi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.